Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, siap untuk melayani Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, melayani lebih sungguh. Syukur Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur kami bisa melayani Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau memberikan hati untuk kami tetap setia Tuhan, bergantung harap kepadamu. Kami tetap setia melayani Tuhan dimanapun kami berada, dan kami percaya setiap pemirsa yang menyaksikan siaran ini, kami percaya Tuhan juga berikan hati untuk melayani, hati yang setia Tuhan sampai dengan akhir nanti Tuhan. Ya, percaya bila setiap pujian yang boleh kami naikkan memberikan dijadikan pujian yang harum Tuhan, sembah yang harum dari hati Tuhan. Ya, hati kami selalu bersuka cita untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan bersuka cita, kita melangkah satu pujian yang mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Percaya
satu pujian yang mengatakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Shalom saudara, puji nama Tuhan, ketemu lagi bersama dengan saya, Hedi Kristian Nugroho. Saya percaya bahwa saudara dimanapun kau berada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan senantiasa penuh sukacita, rindu bersama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya rindu untuk kita akan lebih dalam lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bicara tentang sebuah kepercayaan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sebelum lebih dalam lagi kita akan mendalami kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, kami boleh merasakan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami boleh merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Pagi ini kami mau belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Pagi ini kami mau lebih lagi mengerti akan kasih karunia-Mu dan sebuah pembelajaran tentang sebuah kepercayaan. Mari Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka bisa melihat video ini, biarlah mereka senantiasa ada dalam pengurapan dan kuasa Tuhan. Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami. Berikan hamba-Mu kecakapan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Mari Tuhan, jalannya pemberitaan firman dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara percaya sama Tuhan, itu hal yang biasa. Sekali lagi, saudara percaya sama Tuhan, itu adalah hal yang biasa. Tapi waktu Tuhan yang menciptakan kita ini percaya kepada kita, itu hal yang sangat luar biasa. Tahukah saudara bahwa engkau adalah duta besar kerajaan sorga?
Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, seorang duta besar itu mewakili suatu nation, suatu negara, suatu kondisi di mana suatu duta besar ini ditempatkan di wilayah negara lain untuk mewakili eksistensi dari sebuah negara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai seorang advokat pengacara, saya ini dipercaya bertindak untuk dan atas nama klien yang saya bela untuk memperjuangkan hak hukumnya. Sekali lagi, hak hukum. Bukan haknya secara pribadi saja, tapi hak hukum yang oleh undang-undang klien kami ini dilindungi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lebih daripada itu semuanya, saudara ini ditunjuk, dipercaya Tuhan menjadi duta besarnya. Luar biasa. Satu kehormatan buat saudara dan saya. Kalau kita ini bisa menjadi duta besar kerajaan sorga. Bahkan tidak hanya sekedar duta besar, tapi duta besar berkuasa penuh. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengutus kita menjadi duta besarnya, ada kuasa menyertai kita. Kita diberikan kasih dan anugerah, kita diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku bahwa hari ini Tuhan percaya 100% dengan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi bagaimana Mas? Bagaimana Pak kalau saya ini berbuat dosa? Tuhan tetap percaya dengan saudara. Luar biasanya, Tuhan mengasihi saudara tanpa syarat. Tapi janji Tuhan dipenuhi dalam kehidupan saudara harus dengan syarat, saudaraku. Karena namanya perjanjian. Saya pernah bahas masalah tentang perjanjian kekal. Tapi hari ini saya mau bicara tentang sebuah kepercayaan, sebuah trust ilahi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku bahwa hari ini kehadiran Bapak Ibu Saudara ditunggu-tunggu banyak orang. Banyak orang menantikan saudara. Kenapa? Karena sebagai duta besar kerajaan sorga, saudara membawa kabar dari kerajaan sorga. Saudara bertindak untuk nama kerajaan sorga, menyampaikan pesan Tuhan kepada dunia ini. Asal kita bukan dari dunia. Makanya dunia tidak pernah mengenal kita. Tapi asal kita ini dari sorga. Seperti Tuhan Yesus sudah mengenal kita sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Karena roh kita sudah dikenal oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau sampaikan bahwa kita perlu kembali belajar. Ketika kita ini dipercaya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan? Hidup kita semuanya untuk Tuhan. Apapun yang kita miliki, semuanya miliknya Tuhan. Demokrasi, saudara, dari, oleh, untuk. Jadi artinya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Kehidupan saudara yang saudara hidupi ini sepenuhnya miliknya Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi hari ini harusnya saudara tidak perlu khawatir lagi, saudara perlu cemas lagi, nggak perlu bimbang lagi. Hari ini kabar COVID katanya semakin mengalami mutasi, mengalami berbagai macam kondisi yang sangat ngeri. Saudara, penyertaan Tuhan, Mazmur 91 menjadi jaminan kita, ada perlindungan kita sebagai duta besar kerajaan sorga, saudaraku. Kita akan pelajari sama-sama ya. Kita akan buka Alkitab kita dari Roma 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Roma 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Lagi, yang percaya kepada Dia tidak akan pernah dipermalukan. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Luar biasa ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu sangat kaya bagi setiap mereka yang berseru kepadanya. Karena logikanya kalau orang berseru itu artinya meminta sesuatu. Dan Tuhan untuk semua manusia tanpa memandang agama. Tuhan tidak peduli agama saudara apa. Tapi Tuhan memandang saudara sebagai manusia ciptaannya. Selanjutnya ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Diselamatkan saudara, berserunya harus tepat. Pada siapa? Berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah juru selamat umat manusia.
Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi yang bisa menyelamatkan, yang punya kerajaan sorga, namanya Yesus Kristus Tuhan. Di luar itu tidak ada keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ayat 13 di sini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan Yesus tentunya akan diselamatkan. Ayat 14 menjadi menarik Bapak Ibu Saudaraku. Perhatikan baik-baik. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, yaitu Tuhan Yesus, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Pertanyaan ini. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sekali lagi, yang tidak yang memberitakannya. Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Pertanyaan lagi. Seperti ada tertulis, penegasan, perhatikan baik-baik saudaraku. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka. Siapa mereka? Saudara dan saya yang membawa kabar baik. Kabar apa itu? Kabar bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku, kabar ini ditunggu ribuan, bahkan jutaan, miliaran orang yang ada di seluruh dunia. Bahkan melalui media ini Bapak Ibu Saudaraku, engkau bisa mendengar suara saya. Saya katakan, Yesus Kristus juru selamat umat manusia. Percaya kepadanya, maka engkau akan selamat dan tidak binasa. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita saat ini mendengar firman Tuhan ini, diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan yang melaksanakannya. Bapak Ibu Saudaraku, kita mau belajar tentang hal ini. Kata mereka, bagaimana mereka mendengar tentang Yesus kalau saudara dan saya tidak diutus, saudaraku. Saudaraku, perlu supaya mereka mendengar tentang Tuhan. Perkara mereka mau menerima atau tidak, Tuhan Yesus Kristus itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya memberitakan saja. Sebagai duta besar kerajaan sorga, tugas kita hanya menyampaikan kabar itu saja. Urusan dia percaya atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang pasti ketika dia menolak Tuhan, maka dia tidak selamat. Menerima Tuhan, maka dia selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kita akan pelajari sama-sama 4 hal seputar duta besar kerajaan sorga ini. Yang pertama, kita pelajari ya. Tuhan sangat berkenan kepadanya atau dapat dipercaya 100%. Artinya saudara untuk menjadi duta besar kerajaan sorga, saudara harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Hari ini sudah dipercaya punya keluarga. Sudahkah engkau benar-benar mencintai keluargamu? Hari ini Tuhan tempatkan engkau mungkin seperti saya sebagai seorang advokat pengacara. Apakah pekerjaanmu sudah memuliakan Tuhan? Apakah melalui pekerjaanmu kau sudah bisa menolong banyak orang? Menjadi berkat dimanapun kau ditempatkan. Orang kepercayaan itu pasti akan mendapat fasilitas. Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau orang kepercayaan kepresidenan, mungkin engkau kepercayaannya Sri Sultan. Saya ada di Yogyakarta ya. Oleh karenanya saya punya raja namanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ketika saya dipercaya, maka semuanya itu akan mendapatkan fasilitas. Waktu saya menjadi seorang pemimpin pujian, worship leader, atau saat saya menjadi MC di acara nasional Pradi, Primer Advokat Indonesia, semua mata tertuju pada saya. Artinya mereka percaya kalau saya bisa memimpin acara itu. Waktu saya menyampaikan acara, waktu saya memimpin acara, karena orang percaya bahwa saya bisa melaksanakan itu. Nah sekarang Bapak Ibu Saudaraku, tanggung jawab ilahi kita adalah memberitakan kabar sukacita kerajaan sorga. Ketika dunia kabarkan sesuatu yang menakutkan, kita hadir membawa kabar yang menyukakan, Bapak Ibu Saudaraku. Kabar berita tentang kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita menjadi orang kepercayaan. Jadi makanya saya katakan, kalau saudara percaya Tuhan, itu adalah hal yang biasa. Tapi waktu saudara dipercaya oleh Tuhan, itu hal yang luar biasa. Kabarnya yang luar biasa adalah, saudaralah orang kepercayaan Tuhan. Saya dan saudara ini dipercaya oleh kerajaan sorga untuk melaksanakan tugas ilahi. Tuhan taruh beban itu dalam diri kita untuk kita bisa melakukannya itu. Kalau Tuhan yang menyuruh kita, pasti Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Ketika Tuhan taruh beban kepada kita, Tuhan kasih kemampuan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya adalah, maukah kita melaksanakan tugas itu? Masalah kemampuan itu urusan Tuhan. Tapi masalah kemauan itu urusan saudara dan saya. Waktu saudara bilang, yes aku mau Tuhan kau utus, maka waktu itu kemampuan ilahi turun dalam kehidupanmu.
Sekalipun engkau mampu, tapi kalau engkau gak mau, gak akan dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan butuh hati yang mau dan rela melayani Tuhan. Orang kepercayaan itu hanya orang-orang yang mau mendekat sama Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan pelajari kriteria untuk menjadi duta besar kerajaan sorga. Untuk menjadi duta besar kerajaan sorga, ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama, menjaga kekudusan hidup. Saudaraku, tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan. Saudara ini harus menjaga kekudusan hidup. Kita dikuduskan, bukan usaha kita, tapi Tuhan melalui kuasa firman dan darah Yesus, kita dikuduskan. Yang pertama itu, Bapak Ibu Saudaraku, harus menjadi orang-orang kudus, Saudaraku. Yang kedua, penuh ketaatan dan loyalitas. Kita harus menjadi orang-orang yang taat, karena di dalam ketaatan ada berkat, Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, saudara mungkin kenal dengan Mother Teresa. Bagaimana ketaatannya melayani orang-orang sakit, orang-orang miskin di India. Ketaatannya itu karena dia belajar taat. Ukuran seorang hamba Tuhan itu bukan ukurannya sukses. Kesuksesan itu ukuran dunia. Tapi ukuran surga adalah ketaatan dan loyalitas, kesetiaannya. Karena nanti kalau ukurannya sukses, Bapak Ibu Saudaraku, akan menjadi sombong. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sombong hari ini. Saya sudah datangi hamba-hamba Tuhan yang konsultasi dengan saya, mereka jatuh dalam dosa perzinahan. Ketika mereka merasa sombong, kekudusan itu bukan upaya kita. Tapi kita minta, Tuhan tolong kuduskan aku. Saya ini orang gak layak, saudaraku. Saya ini orang yang tidak mampu. Tapi saya hanya punya kemauan. Tuhan layakkan saya, Tuhan kuduskan saya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berusaha untuk tak menjaga kekudusan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Tuhan bisa menguduskan kita, bukan kita, bukan usaha kita. Sekali lagi ada kesetiaan, loyalitas, kesetiaan dalam melayani. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, ada ketekunan dan rajin dan tidak pernah menyerah. Harus ada kerajinan, tekun, saudaraku. Saudara tekun membaca firman Tuhan. Saudara senantiasa tekun untuk melaksanakan itu. Karena kalau orang yang tekun, itu biasanya lebih sukses. Kenapa? Karena mereka terus tidak menyerah. Mencoba, terus mencoba. Jangan pernah takut gagal. Hanya orang yang berani gagal, yang siap sukses, saudaraku. Karena antara kegagalan dan kesuksesan akan seiring sejalan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tujuan manusia itu bukan hidup sukses. Tidak, saudaraku. Sukses itu bagian dari perjalanan kehidupan. Gagal perjalanan kehidupan. Tapi tujuan hidup saudara adalah memuliakan Tuhan. Itu baru yang namanya kita mendapatkan visi Tuhan dan melaksanakannya. Baru dikatakan Tuhan berhasil. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, tadi ada menjaga kudusan hidup, penuh ketaatan, kemudian tekun dan rajin. Kemudian yang keempat adalah berkarakter Kristus. Buah-buah roh, Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 di sana ada kasih, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku. Ada 9 buah roh, ada 9 karunia roh, imbangnya kanan kiri, Bapak Ibu Saudaraku, seperti seven candle itu, Saudaraku. Kanan kirinya ada bunga-bunganya itu sama. Kiri 9, kanan 9, ada bunga-bunga di bagian batang-batangnya itu. Itu lambang, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, karakter Kristus perlu. Karena saudara mewakili surga. Saudara dimanapun yang dilihat itu karakternya. Saudara mungkin sangat cerdas, sangat pintar, punya kemampuan, punya harta. Tapi kalau tidak berkarakter Kristus, sama saja bohong, saudaraku. Yang memberkati banyak orang itu karena karakter, bukan hartamu saja, saudaraku. Please, tolong. Berubahlah Bapak Ibu Saudaraku hari ini. Kita sedang dalam proses, nggak apa-apa. Saya belum bisa sabar, saya belum bisa lemah lembut, saya belum bisa rendah hati, nggak apa-apa. Tapi saudara punya kerinduan untuk ke arah sana. Perubahan karakter itu proses. Itulah kenapa sudah digesek satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, hal yang wajar. Tapi dari situlah saudara belajar berubah menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Karena saudara duta besar kerajaan sorga. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, disiplin dalam hidupnya. Kenapa? Karena disiplin ini mengantar saudara untuk menjadi pribadi yang punya bekal. Disiplin berdoa, disiplin baca firman, disiplin untuk puasa, persembahan perpuluhan saudaraku, beritakan Injil, disiplin saudaraku. Karena kedisiplinan ini mengantar saudara. Kalau orang hidupnya disiplin, semuanya teratur dengan baik, dia akan memanfaatkan waktu dengan baik. Tidak menghambur-hamburkan waktu dengan sia-sia, Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai duta besar, saudara punya agenda yang harus selalu dipenuhi. Kegiatan saudara, acara saudara banyak, saudaraku. Saudara harus disiplin karena waktu nggak bisa diputar kembali, saudaraku.
Karenanya saudara harus disiplin. Dan yang terakhir, bagaimana menjadi kriteria seorang duta besar adalah berhati melayani, saudara. Karena mereka yang terkemuka, mereka yang mau melayani. Barang siapa terbesar, dia yang mau melayani, saudaraku. Makanya melayani ini sesuatu yang sangat penting. Sebagai seorang duta besar, bukan saudara yang minta dihormati, saudaraku. Kalau saudara mencari hormat manusia, saudara akan mengalami kerugian. Tapi waktu saudara melayani dengan rendah hati saudara melayani yang lain dengan penuh sukacita, ingat, saudara melayani Tuhan. Kalau saudara melayani manusia nanti akan kecewa, karena saudara akan menuntut, saudaraku. Tapi waktu sudah melayani Tuhan, karena saudara sudah diberkati Tuhan, saudara sudah disertai Tuhan, sebagai ucap syukur saudara, maka saudara melayani. Orang yang melayani belum tentu cinta Tuhan loh, saudaraku. Tapi kalau engkau cinta Tuhan, pasti engkau melayani. Sebagai ekspresi ungkapan rasa syukur saudara kepada Tuhan. Jadi kita tahu sekarang ya, kriteria untuk menjadi duta besar adalah yang pertama menjaga kekudusan, yang kedua penuh dengan ketaatan dan loyalitas, ketiga tekun dan rajin, keempat adalah berkarakter Kristus, kemudian kelima adalah disiplin, yang keenam adalah berhati melayani. Nah sekarang, duta besar kerajaan sorga akan mendapatkan fasilitas dan perlakuan apa? Saya sudah jadi duta besar, Pak. Saya sudah mewakili surga, lantas saya punya apa? Nah inilah manusia seringnya selalu menuntut aku dapat apa. Saudaraku, manusia menjadi tidak bisa berkembang ketika dia selalu menuntut. Tapi coba, ketika saudara memberi, maka engkau akan diberi. Itulah saat ini saya akan sampaikan, kalau engkau mau menjadi duta besar kerajaan sorga, maka fasilitasnya. Kita lihat ya, yang pertama, mengetahui dan mengerti tentang kerajaan sorga. Matius 13 ayat 11, Matius 16 ayat 19 bisa dikatakan, kepadamu kuberitahukan rahasia kerajaan sorga. Kepada mereka tidak. Tegas sekali, saudaraku. Firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 11 ini jelas-jelas bahwa hanya kita yang mengetahui kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga. Berarti bagi mereka, bagi orang-orang dunia yang tidak pernah mau menerima Tuhan Yesus, tentang surga dirahasiakan. Makanya hari ini banyak orang kalau naik ke surga nanti pintunya geser kanan atau geser kiri, buka depan atau dorong belakang, saudaraku. Bapak, Ibu, saudaraku, urusan surga bukan hanya soal pintu. Pintu surga sudah pasti. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Tanpa lewat Tuhan Yesus, kita nggak bisa masuk kerajaan surga. Jadi artinya bagian kita hanya membuka hati dan terima Tuhan Yesus. Sekali lagi, siapkan dirimu untuk menerima rahasia kerajaan sorga. Di surga jalannya pakai emas, saudaraku. Di surga ada pohon kehidupan, tidak ada derai air mata. Di surga adalah pujian penyembahan 24 jam, saudaraku. Jadi mari, saudaraku, rahasia-rahasia besar sorga dinyatakan buat Bapak Ibu saudaraku. Karenanya baca firman Tuhan. Rahasia itu ada di firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau saudara nggak baca firman Tuhan, bagaimana saudara bisa mengerti rahasia kerajaan sorga? Apalagi saudara sebagai duta besar kerajaan sorga. Yang kedua, saudaraku, diberikan tenaga dan kuasa. Lukas 9 ayat 1-3 di sana, Tuhan Yesus memberkati para murid-muridnya, dan ketika mereka akan diutus, Tuhan memberikan tenaga dan kuasa. Tenaga itu kekuatan, saudaraku. Kuasa itu untuk apa? Kuasa mengusir setan-setan. Kuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Sebagai duta besar, saudara harus mempunyai tenaga. Tenaga itulah yang memampukan tubuh, jiwa, dan roh saudara bangkit dengan semangat, bergerak dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bergerak, saudara, tidak duduk, bergerak, saudaraku. Kemudian kuasa atau anointing atau pengurapan Tuhan itu memampukan saudara untuk bertindak. Saudaraku, hari ini iblis tahu posisi saudara, ngapain saudara. Tapi untuk melawan iblis, saudara harus penuh kuasa di tempat yang maha tinggi. Orang dunia punya indera ke-6, tapi kita anak-anak Tuhan kita punya indera ke-7. Kenapa? Karena kita duduk bersama dengan Tuhan, didampingi oleh Tuhan, sehingga kita akan diberitahu kuasa-kuasa kegelapan di mana dia berada. Kita berdoa dengan efektif karena ada pengurapan Tuhan dalam diri kita. Pengurapan kemampuan ilahi itu yang memampukan saya. Waktu saya pimpin pujian, saya ini nggak ngerti apa itu kunci-kunci, tapi saya percaya Tuhan menolong saya. Saya boleh pimpin pujian karena kasih karunia Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya urapan Tuhan yang hadir dalam diri kita itulah yang memampukan kita dari hanya sekedar kemauan menjadi sebuah kemampuan ilahi karena ada anointing, ada pengurapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara, kita disertai dengan tanda-tanda heran. Waktu Tuhan Yesus Kristus mau naik ke sorga, Bapak Ibu Saudaraku, dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18 di sana, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis gereja, tapi tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Percaya pada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menumpangkan tangannya atas orang sakit sembuh, minum racun sekalipun tidak akan mati, saudaraku. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kuasa ini ada dalam diri kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan menggerakkan power, menggerakkan kuasa surga bertindak dalam diri kita. Kita bisa menahan kekuatan musuh. Kalau iblis menyerang kita, kita tahan. Bahkan kita hancurkan, kita hadirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus menghancurkan setiap sakit penyakit. Bahkan setiap virus-virus, setiap bakteri-bakteri termasuk virus corona. Dalam nama Yesus keluar dari kehidupan kita. Dan kita sehat, kuat, bugar, perkasa. Diberkati dari urapi Tuhan. Apa yang saudara katakan itu akan terjadi. Gemakan itu. Orang yang suka menggemakan firman Tuhan, dia memakan buahnya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, saudaraku. Ingat, saya ingatkan saudara, engkau penuh kuasa. Kuasa itu tinggal saudara gunakan. Gunakan kuasa itu karena Tuhan beserta dengan saudara. Luar biasa. Sebagai duta besar kita diberikan itu. Kemudian, yang keempat, dihormati Bapa dan manusia. Barang siapa melayani sorga, maka dia akan dihormati oleh Bapa dan oleh manusia. Kenapa? Karena kita ini melayani yang empunya sorga. Kita melayani Tuhan yang hidup. Kalau saudara ini mewakili sebuah bangsa, saudara datang dalam acara seremonial tertentu begitu, di suatu negeri atau di suatu negara lain, saudara datang sebagai utusan, pasti saudara akan disambut dengan luar biasa. Demikian saudara sedang melayani Tuhan, maka sambutan banyak orang itu karena mereka melihat ada Tuhan dalam hidup saudara. Bukan karena saudaranya, tapi karena Tuhan ada dalam hidup saudara. Makanya mereka, orang yang melayani Tuhan, akan dihormati oleh Bapa dan manusia. Yang terakhir saudaraku, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Amsal 28 ayat 20. Kalau saudara dipercaya, maka saudara banyak berkat. Waktu saya dipercaya, klien-klien saya percaya sama saya berhasil menyelesaikan permasalahannya, saya mendapatkan success fee. Itu artinya saya sudah melaksanakan kepercayaan itu untuk menyelesaikan masalahnya. Lah kita ini dipercaya sorga, menyelesaikan tugasnya sorga, otomatis berkat itu mengalir menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah ini fasilitasnya. Kita bersyukur untuk itu semuanya. Dan kemudian bagian yang terakhir, yang keempat yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Bagian duta besar adalah membesarkan kapasitas kepercayaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Perbesar kapasitas kepercayaan Tuhan itu. Kalau saudara orang kepercayaan, tentunya harus menjaga kepercayaan itu. Jangan sia-siakan kepercayaan itu. Jangan salahkan kepercayaan itu. Hari ini ada banyak orang dipercaya oleh rakyat memimpin negeri bangsa kita. Kenapa tiba-tiba mereka korupsi? Itu menyakitkan, saudaraku. Ketika seseorang itu melakukan korupsi, artinya dia sudah menyalahgunakan kepercayaan. Oleh karenanya hari ini, mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan berbuat dosa lagi karena saudara sedang menyanyiakan kepercayaan itu. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara selalu mendekat dengan Tuhan. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Filipi 3 ayat 10 dikatakan bahwa kita harus mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Kenal lebih dalam lagi tentang pribadi Tuhan Yesus. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Kemudian saudaraku, dengan penuh kepercayaan saudara lakukan tugas panggilan ilahi itu. Bapak Ibu Saudaraku, 2 Timotius 4 ayat 2 saudaraku. Lakukan tugas itu dengan seluruh segenap hati saudara. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan segenap hati saudara. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, saya mau ingatkan, sebagai duta besar kerajaan surga berkuasa penuh, saudaraku, engkau harus senantiasa menjaga kepercayaan itu sampai embusan nafas terakhir saudara dan pulang kembali ke kerajaan surga di mana rumah tersedia buat kita. Artinya, selama kita di dunia ini ada kuasa Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Saudara disertai oleh Tuhan. Saudara mari,
Bapa memilih saudara menjadi duta besarnya bukan berdasarkan berapa besar kemampuan saudara, tapi seberapa besar kemauan saudara untuk melayani Tuhan, seberapa besar saudara rindu untuk dipakai Tuhan. Tuhan rindu pakai saudara lebih dari sekedar kemauan saudara ingin dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari saya ajak Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi, sadarlah bahwa engkau adalah duta besar kerajaan sorga, berkuasa penuh. Jangan pernah menyerah apapun kondisi dan keadaan yang kau sedang alami saat ini. Tetap terus berseru bersama dengan Tuhan, karena yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Dan tetap terus jadi berkat, karena saudara menjadi orang utusan-utusan kerajaan sorga. Yang mengutus saudara adalah pribadi yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita memasuki Pentakosta, kuasa Roh Kudus itu dalam diri kita, itu yang memampukan kita untuk menjadi duta besar kerajaan sorga berkuasa penuh. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hari ini kami boleh mengerti dan memahami bahwa sebagai duta besar berkuasa penuh, kami ini ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikan kami terus Tuhan kemampuan untuk kami ini terus belajar mengenal pribadi-Mu, mengenal lebih dalam lagi pribadi Tuhan Yesus Kristus, supaya kapasitas kepercayaan Tuhan semakin besar dalam diri kami. Dan biarlah kami semakin kecil, Engkau yang semakin besar. Biarlah dunia melihat siapakah kami ini, karena kami orang-orang ketebusan-Mu, orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami rindu, kami gak mau egois, kami rindu saudara-saudara yang kenal dengan kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, mereka kenal dengan pribadi Yesus, mereka juga diselamatkan, dan nanti pulang kembali ke sorga dengan penuh sukacita. Tugas kami dapat kami selesaikan dengan baik. Ampuni kami kalau kami seringkali berdosa, kami kurang taat, kami kurang tekun dalam menjalankan tugas kami sebagai duta besar kerajaan sorga. Ampuni kami Tuhan, ini kami, ini seluruh keberadaan kami, pakai kami, utus kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya lebih banyak orang yang tahu tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat, kebesaran, kedahsyatan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, tetap semangat terus menjadi duta besar yang berkuasa penuh, sebab Tuhan Yesus Kristus akan ada bersama dengan saudaraku. Selesaikan tugas panggilan ilahimu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.